Artinya tim ini selama mengikuti turnamen ini sudah memasukkan 12 gol dan tanpa kebobolan. Apa yang membuat tim nasional Indonesia percaya diri pada pertandingan semifinal ini? Kejuaraan Piala Asia U23 memasuki babak semifinal. Salah satu kontestan di semifinal ini sudah kita ketahui bersama adalah tim nasional Indonesia U23. Jadi kita patut bangga, kita patut apresiasi, kita patut gembira ya. Euforia itu menyala di mana-mana, dan ya inilah bagian dari kegembiraan bangsa Indonesia ketika melihat tim nasional Indonesianya bersinar dalam kejuaraan level Asia. Dan yang menjadi menarik, lawan dari tim nasional Indonesia nanti adalah Uzbekistan, di mana Uzbekistan punya sejarah atau punya catatan yang menurut saya juga sangat bagus. Pada babak penyisihan 3 kali kemenangan diraih, 10 gol diciptakan tanpa kebobolan. Babak 8 besar melawan Arab Saudi menciptakan 2 gol dan tidak kebobolan. Artinya tim ini selama mengikuti turnamen ini sudah memasukkan 12 gol dan tanpa kebobolan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat tim nasional Indonesia percaya diri pada pertandingan semifinal ini? Kalau saya melihat ada 3 hal, ya. Satu tentang aura, yang kedua tentang susunan pemain, yang ketiga faktor pelatih Sintayong. Kita akan upas satu-satu. Yang pertama adalah aura. Tim nasional Indonesia saya melihat ada aura juara pada turnamen ini. Tanda-tandanya apa? Waktu habis dibantai Qatar dengan segala bentuk kontroversinya 2-0, timnas ini tidak tenggelam, tapi mampu bangkit dengan melawan tim yang lumayan kuat juga sebenarnya, Australia itu. Dan ini menurut saya bangkitnya tim nasional Indonesia ada di situ, bangkit pertama. Dan keberuntungan ada di situ setelah kerja keras. Ya. Terus kemudian memasuki pertandingan ketiga lawan Jordania, kita sangat menikmati dan gol-gol tercipta 4-1. Melawan Korea Selatan adalah puncaknya sebenarnya, di mana tim nasional Indonesia diuji secara teknis, secara fisik, secara mental, dan tim nasional Indonesia bisa mengatasi itu. Keberuntungan berpihak pada Indonesia lagi. Sekali lagi, keberuntungan ini yang saya maksud adalah keberuntungan karena sudah mempersiapkan tim ini dengan baik. Kerja keras ada, teknikal ada, taktik ada, stamina ada. Jadi komplit. Untuk bisa melewati Korea Selatan itu puncak tantangannya sebenarnya di situ. Dan ada potensi jika nanti di semifinal akan bisa bermain lebih tenang dibandingkan pertandingan lawan Korea Selatan. Dan ini yang akan menyusahkan sebenarnya bagi Uzbekistan. Jadi beban itu malah ada di Uzbekistan nanti, kalau saya melihat. Ya. Dan bisa jadi tim nasional Indonesia akan lolos ke babak final dan menjadi juara. Potensi itu ada. Ya. Meskipun ya semuanya tidak mudah. Akan tetapi saya melihat tim nasional Indonesia pada kejuaraan ini mempunyai aura juara. Seperti yang dimunculkan saat tim nasional Italia juara Piala Dunia 2006. Seperti Yunani yang juga tampil sebagai juara Euro. Seperti Portugal, hal yang sama. Auranya hampir sama auranya. Dan saya melihat tanda-tanda ini ada. Itu satu, aura juara ada di tim nasional Indonesia. Yang kedua adalah faktor the winning team. Jadi selama turnamen ini, meskipun Sintayong sudah punya banyak bayang-bayang ya, pemain-pemain dan sebagainya, ada 28 pemain yang dipanggil terus mengerucut menjadi 23 pemain. Dalam 23 pemain diuji coba sebelum
kejuaraan ini 2 kali lawan Arab Saudi sama lawan Uni Emirat Arab. Terus kemudian pada pertandingan pertama, kedua, ketiga sampai melawan Korea Selatan. Saya pikir the winning teamnya sudah jelas. Di penjaga gawang jelas ada Hernando, terus kemudian di center back harus ada Rizky Ridho dan Justin Hubner. Terus kemudian di lini tengah itu harus ada Ivar Jenner sama Nathan. Terus kemudian di lini depan ada Marcelino. Itu porosnya. Arhan Pratama, terus kemudian Rafael Struijk yang nanti karena tidak bisa ditampilkan karena memang kena akumulasi kartu, ada Ramadan Sananta, terus kemudian Witan juga menjadi sosok yang sangat penting, terus kemudian sayap kanan ada Fajar Faturrahman, Rio Fahmi, Bagas Kava, itu. Nah, terus kemudian yang di belakang itu ada Ferrari atau Komang pilihannya itu. Jadi the winning team nasional Indonesia ini udah terbentuk. Jadi kerangkanya sudah kuat. Itu yang membuat nanti juga bisa merepotkan tim nasional Uzbekistan. Ya, karena kerangkanya sudah kuat, sudah satu sama lain saling padu, bisa saling mengisi, dan semuanya bisa menampilkan permainan terbaik. Saya pikir peluang lolos itu sangat besar, ya, sangat besar. Itu dari sisi the winning team atau tim inti dari tim nasional Indonesia. Terus kemudian kalau saya melihat adalah jelas faktor Sintayong. Ya, Sintayong setelah kemudian kritik habis-habisan media Korea Selatan karena mengalahkan Korea Selatan, terus kemudian menarik sebenarnya. Sebagian pendukung Korea Selatan mengakui angkat topi kepada Sintayong. Bahkan beberapa cuitannya ya, Instagram, terus kemudian Twitter mengatakan ya Sintayong itu guru sepak bolanya Korea Selatan. Karena bisa mengalahkan ya, Korea Selatan, dan tim yang dibawa ini Indonesia, tim debutan itu. Jadi dengan adanya itu malah hampir semuanya warga Korea Selatan mengapresiasi apa yang dilakukan Sintayong. Bahkan ya mereka memaklumi dan mengakui bahwa Sintayong sangat profesional di dalam pekerjaannya. Meskipun menghadapi negara sendiri, Sintayong tetap berusaha menampilkan yang terbaik dan berusaha untuk menang. Dan inilah profesionalitas yang tidak diragukan lagi. Gitu. Jadi warga negaranya Korea Selatan, tapi saat menjadi profesional sebagai pelatih tim nasional Indonesia, dadanya juga merah putih, dan ini ditunjukkan Sintayong luar biasa. Itu terlepas dari ada beberapa yang mengkritik ya, tapi saya pikir mengkritiknya tidak ada alasan. Kalau Sintayong tidak mau berterima kasih kepada Liga Indonesia, klub-klub, kurang humanis terhadap mereka, terus apalagi yang dikritik satu pengamat itu. Dan saya ingin menjawab seperti ini, yaitu hak dia lah ya, hak dia untuk bisa berkomentar karena ini negara demokrasi. Tapi saya ingin melihat ini, seorang profesional itu bisa dilihat dari 3 hal ya. 1, kompetensi teknikal. Yang kedua, karena dia memimpin, kompetensi manajerialnya. Yang ketiga adalah aspek psikologi atau aspek psikotes yang menentukan karakter sebagai seorang pelatih ya. Dari sisi aspek teknikal jelas Sintayong itu punya lisensi kepelatihan, artinya dasar-dasar kepelatihan itu ada gitu. Sintayong itu secara teknikal oke. Secara jam terbang, pengalaman, di samping memang secara teori bisa itu, secara praktek pun sudah menjalani space yang sangat lama sekali. Dan itu ya sebuah catatan profesional yang baik. Itu secara teknikal tidak diragukan Sintayong untuk kelasnya Asia. Saya katakan untuk kelasnya Asia. Kemudian faktor manajerial, di mana manajerial itu sebenarnya ada beberapa. 1 tentang kepemimpinan.
Sintayong memiliki itu, ya, tentang mempengaruhi orang lain. Sintayong punya sekali di dalam memimpin tim nasional Indonesia. Bagaimana cara Sintayong yang kadang-kadang Kelly ya, masih ingat Kelly waktu mendadak masuk itu dan di kartu kuning, apa yang dilakukan Sintayong? Dengan tempeleng, tapi tempelengnya itu tempeleng sayang. Jadi itu cara mempengaruhi atau memimpin Sintayong terhadap anak-anaknya, dan itu sering sekali dilakukan. Dan itu yang membuat di satu sisi anak-anak segan terhadap Sintayong, di satu sisi juga ya Sintayong bisa melebur menjadi satu jika di luar pertandingan, di luar misalkan ada perayaan waktu kemarin lolos gitu, atau di sisi lain waktu makan gitu, atau dulu waktu sama-sama menunggu tim nasional Indonesia untuk lolos 16 besar Piala Asia. Jadi berbaur ya, berbaur di situ Sintayong. Terus kemudian ini yang terpenting sebenarnya. Sintayong ya punya karakter sebagai seorang pelatih, di mana pelatih itu karakternya harus pemikir, harus eksperimental, ya. Terus kemudian harus punya analisa yang bagus dan bisa mengambil keputusan. Nah, ini kompetensi utama. Kalau hanya berterima kasih kepada setiap klub, harus mendekat, harus lebih humanis, itu faktor yang kesekian. Itu. Ini yang terpenting. Kalau secara karakter ini dapat, ya pasti di belakangnya ada kecerdasan intelektual dari IQ-nya juga mempengaruhi. Gitu. Jadi syarat-syarat menjadi pelatih itu sudah ada di Sintayong. Itu. Nah, bagaimana dengan kritikan itu? Saya melihatnya ya ibarat perusahaan kan ada bagiannya masing-masing. Ya. Kalau lebih tepatnya itu kalau di HR itu ada IR, ya, Industrial Relationship itu. Ya di sebuah perusahaan itu ada HR dan GE, terus kemudian di situ salah satu unit kerjanya ada industrial relationship, atau kita bisa katakan humas kalau zaman dulu, hubungan masyarakat itu. Nah itu yang bertugas mengkomunikasikan, bukan pelatih. Ngapain pelatih ngobrol sana sini, nggak penting itu ya. Yang penting ini loh, anak-anak pilihlah sebagai tentara-tentara yang akan memperjuangkan tim ini. Setelah dipilih, kelola, ini kelola biar keren itu. Pengaruhi anak-anak, bikinlah sistem, atur taktiknya, susunan pemain, gitu. Dan bikin dia menjalankan instruksi kamu. Gitu. Kamu saya kasih target 8 besar ya, dan Sintayong menjawab, boleh enggak saya 4 besar? Ya boleh. Gitu. Itu loh catatannya. Saya pikir komentar itu kurang relevan sekali dan tidak berdasar ya. Dan ya Sintayong teruslah maju, di belakang Sintayong jutaan, ratusan juta penduduk Indonesia sudah mengapresiasi, bahkan dari pihak Korea Selatan pun mengapresiasi. Dan yang menjadi faktor penentu kalau Indonesia nanti bisa masuk final itu ya Sintayong. Taktiknya, bagaimana Nathan digeser ke gelandang bertahan, bagaimana waktu melawan Korea Selatan kita lihat posisi Arhan. Itu random sekali itu, kadang di depan kanan, kadang di depan kiri, kadang di tengah dan sebagainya, untuk menyusup ruang-ruang kosong. Dan itu dilakukan Rizky Ridho saat one to touch ya, golnya Witan itu. Justin Hubner pun kadang melakukan yang sama. Dan ini kan tidak textbook ya, tidak textbook. Jadi ini yang nanti jadi pembeda sebenarnya, siapa pemain yang didorong untuk menjadi siluman. Itu yang akan menentukan. Jika siluman ini mampu menerapkan apa yang diinstruksikan Sintayong, inilah kartu asnya itu. Dan itu disebut keberuntungan yang disengaja, karena memang sudah by design ya, by design itu. Saya pikir itu 3 hal yang membuat Indonesia percaya diri menatap babak semifinal, meskipun lawan yang dihadapi juga tidak mudah, akan tetapi
secara apapun sudah dilewati melawan Korea Selatan, dan sekarang tim nasional Indonesia saya yakin posisinya merasa setara dengan 3 tim yang lain di babak semifinal. Jadi siapapun tim nasional yang dilawan, ya, negara yang dilawan, pasti kepercayaan diri tim nasional Indonesia masih sangat tinggi untuk bisa menatap dan memenangkan pertandingan. Kita akan update setelah pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Uzbekistan. Jadi bersiaplah euforia, semoga saja. Namun jika misalkan memang tim nasional terhenti sampai di sini, ya ini sudah alhamdulillah. Artinya ya proses sudah dijalani hal yang terbaik. Nanti kita update bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.